orang dekatnya Prabowo juga menegur Ya. Hasan. Ya, betul. Jadi orang dekatnya Prabowo memang menyayangkan statement Hasan Nasbi di Istana Negara ya malam-malam ketika doorstep dengan beberapa wartawan karena memperkeruh situasi gitu. Tapi siapa yang menegur Hasan Nasbi? Bisa dibaca di laporan Majalah Tempo. Nah, Yes. jadi teman-teman nanti bisa membuka di laporan majalah Tempo ya untuk Betul, membaca betul, lengkapnya ya. Tapi setelah ditegur itu dia kan memberikan klarifikasi kan. Betul, Jadi misalkan malam itu ngomong soal dimasak saja, besoknya dia ngomong ke beberapa media soal maksud omongan saya ini loh begitu ya. Orang yang sama juga menegur Hasan Nasbi soal tweetnya yang menyinggung masyarakat sipil perlu nggak minta maaf soal revisi Undang-Undang TNI gitu. Nah, orang yang sama ini juga meminta Hasan Nasbi untuk menghapus tweetnya. Oh, makanya dia Karena- tweetnya hilang itu ya, untuk nggak dilaporin Komnas HAM ya. Iya, karena Hasan Nasbi di situ. Oh, Bentar gue ketawa. apa? Karena Hasan Nasbi di situ menuding masyarakat sipil ini provokator dan hoax, menyebarkan hoax gitu. Iya, iya. Karena apa yang disampaikan kritik terhadap revisi Undang-Undang TNI itu tidak sesuai menurut dia dengan draft yang dibahas di DPR. Ya, Padahal draftnya draft itu asli dalam websitenya DPR ya. Iya, iya, yang sampai betul. sekarang website DPR nggak bisa dibuka lagi tuh kan. Betul, ya. Dan Nah, kita sudah gini, menulis ya. Sudah menulis. Nah, dan juga soal Hasan ini yang soal omongan dimasak saja kan menjadi dalam wawancara Prabowo dengan beberapa pemret itu kan dijelaskan juga bahwa omongan itu adalah teledor gitu ya, Iya. omongan Prabowo langsung ketika itu. Ya, tapi sebenarnya Prabowo juga kalau kita lihat dalam wawancara itu juga tidak mengkritik ya orang yang kemudian melemparkan teror gitu loh, atau kemudian tidak menunjukkan ketegasan sikapnya lah atas teror yang menimpa Tempo. Dan ini sebenarnya bukan hanya Tempo saja ya, bukan soal Temponya tapi soal persnya. Kebebasan persnya, Kebebasan persnya. Ini ada ancaman yang luar biasa. Iya. Mau itu Tempo, mau itu juga mungkin media lain gitu, harusnya seorang presiden bisa memberikan kritiknya ketika kemudian ada orang-orang yang mengganggu atau mengancam kebebasan pers. Gue sih berharap alih-alih Prabowo menyampaikan kalau teror ini sebagai adu domba gitu ya, gue sih berharap Prabowo mengecam bentuk-bentuk teror terhadap pers kalau memang Prabowo tidak anti kritik terhadap pers. Nah, betul. Nah, setelah berbagai kegaduhan ini dan kemudian presiden sampai memberikan klarifikasi, ini KKK ini mau diapain, Sin? Nah, Pramca, jadi kan harus dilihat dulu ya bahwa kantor komunikasi kepresiden ini sudah ada di era Jokowi. Betul. Artinya dia adalah barang dari pemerintahnya Jokowi begitu. Yang tugasnya adalah mengkoordinasi komunikasi di pemerintahan dan istana begitu seharusnya. Tapi telat banget ya. Apanya? Bentuk KKK itu menjelang pemerintahnya berakhir ya. Di akhir masa jabatan. Persiapan lah supaya bisa naruh orangnya. Oke. Naruh Jadi Hasan Nasbi ini orangnya Jokowi. Bisa dilihat track recordnya kan. Oke. Begitu. Dan detailnya bisa dibaca di laporan majalah Tempo. Yang Oke. ditulis oleh Hussein. Ya, dan kita juga mendapatkan informasi ya bahwa Hasan Nasbi ini karena bukan orangnya Prabowo ya, dan walaupun dipertahankan ya oleh Prabowo ya, begitu Prabowo memulai pemerintahannya dia tidak punya akses ke istana, ke Prabowo sendiri gitu. Betul. Dan ini mengakibatkan KKK menjadi tidak efektif karena mereka tidak tahu nih apa yang ada di dalam pikiran seorang presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Jadi gitu. Hasan tuh ang gitu kan. Kalau marketing tuh nggak tahu product knowledge gitu. Betul. Bingung juga dia. Iya, karena kami juga sudah ketemu dengan beberapa ya mantan jubir dari zamannya bahkan Habibie ya, gitu. Terus juga sampai zamannya Jokowi gitu. Dan memang seorang jubir itu harus punya kedekatan dengan presiden. Dia harus mengetahui isi kepala presiden sehingga ketika dia memberikan penjelasan, message-nya itu deliver. Betul. Dan harus ya di samping presiden dalam setiap rapat-rapat harus ikut biar tahu kemana nih arahnya program ataupun hasil rapat, dan nanti diseminasi dalam dalam komunikasi publiknya seperti apa begitu. Bahasanya tuh 24 jam harus menempel dengan presiden gitu ya. Betul. Nah, tapi kemudian ada perubahan juga ya, Cak ya, kalau nggak salah ya, di KKK ya, atau dalam kejurubicaraan presiden ini. Betul. Saya mohon maaf seperti itu ya. Memang manusia ini tempatnya salah. Itu aja. Selamat pagi, Bang Joko. Halo, Pagi, Bang. Joko. Iya. Bang, apa komentar Bang Joko terkait permasalahan yang muncul lagi ini ya, terkait keabsahan daripada ijazah Pak Jokowi
yang sudah diklarifikasi ke UGM ya. Nah, ini kemarin Profesor Dr. Sri Bintang Pamungkas itu berkomentar, ngapain sih Gajah Mada itu tidak meniru sikap Universitas Indonesia ketika menghadapi gonjang-ganjing terkait gelar doktor dari Bahlil Lahadalia itu ya, Ketua Umum Golkar ya, yang mengambil gelar doktor di UI ya. Tapi UI itu tegas ya. Jadi orang-orang yang terlibat ya manipulasi, orang-orang yang terlibat rekayasa tentang gelar doktor itu langsung diambil tindakan oleh pihak Universitas Indonesia sehingga persoalan itu tidak berlarut-larut ya. Seperti itu. Monggo Bang Joko dikomentari Bang. Ya, terima kasih Bang. Saya ini kan sebetulnya hanya pengikut ya, pengikut mengamati kasus ijazah ini dari mulai periode pertama Bang. Kalau orang ada yang menyebutkan orang itu hanya framing menyudutkan Jokowi, tapi Jokowi juga membangun framing buat diri dia sendiri. Contoh misalkan diundang ke pengadilan nggak pernah mau datang, iya kan? Terus dia cuman diam gitu. Nah, kediaman dia dan ketika dia dipanggil pengadilan nggak datang, itu juga masyarakat punya penilaian lain, kenapa nggak mau datang. Wong masalah ijazah tinggal dia datang, tunjukkan. Itu dari periode pertama, datang tunjukin loh, ini loh ijazah saya, kan mudah. Kenapa sih dipersulit? Contoh sekarang masalah gini, si Hercules juga ikut datang, apa hubungannya? Hercules datang ke sana walaupun itu istilah silaturahmi dan semuanya itu politik, semuanya framing. Tapi Jokowi juga ikut andil membangun framing diri dia sendiri, gitu loh kalau pengamatan saya. Iya kan? Dipanggil nggak ke pengadilan nggak datang, ya. Terus kalau kita lihat aja Pak, ketika dia pidato, ketika dia pidato, dia memberikan konferensi pers, itu bahasanya bukan bahasa apa ya, bahasanya terlalu sederhana, bukan bahasa orang yang bergelar insinyur, enggak, biasa-biasa aja. Itu artinya apa? Saya sendiri meragukan dengan ijazah dia gitu loh. Ketika dia diundang, diwawancara di TV, coba kita lihat, kita saring cara dia berargumentasi. Enggak hebat kok menurut saya. Bukan bahasa seorang yang punya pendidikan tinggi kok. Satu itu. Kedua, kita lihat si Gibran juga begitu kok. Bukan bahasa fakultas gitu menurut saya. Itu. Nah, itu ada hubungannya. Kalau ijazah ini dibikin pencitraan, kalau dia jadi presiden saat itu, dia bisa pencitraan. Nenek-nenek, mbah-mbah yang di jalan, ada mobil dia turun, dia rangkul, dia ini semua, itu kan pencitraan. Sehingga di sini dia menangnya Jokowi di pencitraan. Tapi ketika dia sekarang menyentuh hukum, orang banyak menuntut ijazah dia juga agak geragapan. Semuanya dipanggil sampai Hercules yang nggak berkompeten di pengadilan dipanggil ngapain? Itu loh Pak. Dan perlu saya ketahuin, rumah saya itu di belakang Jokowi Pak, di Solo itu. Belakangnya jalurnya Jokowi itu saya tinggal di situ, jadi saya tahu persis itu. Hanya begitu aja Bang, pandangan saya sederhana karena saya memang rakyat biasa, tapi saya tahu latar belakang yang asli. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Joko, ini kebetulan warga Solo di Kelurahan Saya Sumber. warga Solo Bang, saya dulu pendukung sejati Jokowi, jujur aja. Iya Pak. Iya. Terima kasih. Saya mati-matian dulu mendukung dia, tapi setelah pencitraan, setelah kasus anak-anaknya pegang tambang ini, saya jadi merosot. Bukan Jokowi asli. Dulu saya jujur aja, saya menganggap dia adalah Satrio Paningit. Tapi setelah hasilnya begini, enggak.
Iya. Kalau saya Iya. boleh katakan Jokowi menangnya di pencitraan. Dia punya waktu panjang untuk mencitrakan dirinya bahwa dia orang baik. Sekarang kalau dia memang baik, kenapa sih harus ada apa? Pertamina berapa itu? 1.000 triliun. Kan baru sekarang kebongkarnya. Kaisang yang disebut apa? Pedagang pisang goreng. Masa iya sih pedagang pisang goreng untungnya bisa naik jet pribadi? Ya. Udah Ya. dari situ aja udah kelihatan Bang Joko, semua, Bang. terima kasih ya Bang. Kita bagi waktu ya Bang ya. Oh iya, Oke, monggo, terima monggo, kasih. monggo. Terima kasih sekali lagi Bang Joko. Halo, Ya. selamat pagi Bang Udayon. Selamat pagi Bang. Iya, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Bang Udayon, gaskan. Ya, Silakan Bang. ya memang Monggo, sudah sampaikan komentarnya. ya, Monggo, silakan, sangat Bang. melelahkan. Ya siap, Kialto. Sangat melelahkan memang kita membahas ini terus ya kan. Sementara yang dibahas itu tidak bergeming sama sekali gitu. Jadi saya berpendapat memang ada saya dengar ya keterangan dari info selentingan dari intelijen ya bahwa endingnya ya nanti akan keluar SKPI ya kan, surat keputusan pengganti ijazah, dan itu bayangan-bayangan itu Kialarto sudah mulai terlihat dengan pernyataan UGM bahwa ijazahnya hilang ya kan kemarin itu ya kan, arsip ijazah Jokowi hilang gitu. Jadi arah-arah ke situ tuh udah kalau seandainya Pak Jokowi nanti terdesak ya ujung-ujungnya SKPI. Jadi mau apa lagi gitu kalau SKPI ini udah dikeluarkan, jadi mau kajian mana lagi ya kan. Sementara kita lihat ahli uji forensik Rismond Sianipar itu ya sudah meneliti ya kan, dari skripsinya, dari ijazahnya gitu. Memang ternyata pendapat Risman itu 1000% katanya palsu gitu. Jadi saya rasa ini memang mencoreng nama baik dunia pendidikan kita di Indonesia ke depannya, ya kan. Banyak seperti kejadian Bahlil ya kan, dan kasus-kasus lainnya banyak itu terkait ijazah. Berarti korupsi ini bukan hanya di bidang lain, di dalam dunia pendidikan pun terjadi ya kasus-kasus korupsi ini gitu, suap menyuap ya. Jadi mudah-mudahan pelanggaran hukum ini harus tetap tuntas nih terkait Pak Jokowi ini, harus nih ya, karena kalau tidak pemerintah sekarang tidak bisa menuntaskan ini, berarti ya menjadi satu catatan hitam pula ya bagi pandangan dunia internasional terhadap penegakan hukum di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya benar kata Pak Joko tadi, kalau dari awal ini dituntut ya kan, sebelum beliau menjabat presiden bahkan ya kan, dinyatakan ijazahnya palsu ya, dan dibawa ke persidangan ya kan, seharusnya ada alibi pembela